Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Zafira dengan 3 digit NIK terakhir 016. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan untuk mata kuliah Praktikum Sistem Embedded pertemuan ketiga, yaitu Komunikasi Serial atau UART. Pertama, di sini saya akan menjelaskan frame data UART. UART di sini mengirimkan data dalam bentuk frame yang terdiri dari beberapa bagian. Proses dimulai dengan start bit yang bernilai rendah, yaitu di sini. Lalu, sebagai tanda awal komunikasi. Setelah itu, data dikirimkan dalam bentuk data bit. Di sini, biasanya 8 bit itu yang mewakili satu karakter. Parity bit dapat ditambahkan untuk mendeteksi kesalahan sederhana, meskipun tidak selalu digunakan. Terakhir ada stop bit, menandakan akhir dari satu frame dengan logika tinggi. Struktur ini sangat penting karena UART tidak menggunakan clock, sehingga sinkronisasi dilakukan melalui bit-bit tersebut. Selanjutnya, konfigurasi BN1. Konfigurasi BN1 adalah format komunikasi UART yang paling umum digunakan. Angka 8 di sini menunjukkan jumlah data bit, huruf N berarti tidak menggunakan parity bit, dan angka 1 menunjukkan satu stop bit. Konfigurasi ini dipilih karena sederhana dan kompatibel dengan hampir semua perangkat serial. Tanpa parity, proses komunikasi menjadi lebih cepat, tetapi tidak memiliki pengecekan error tambahan. Dalam praktiknya, konfigurasi ini sering digunakan pada komunikasi antara microcontroller dengan perangkat lain seperti sensor, modul GPS, atau komputer. Karena formatnya standar, sebagian besar perangkat sudah menggunakan 8N1 sebagai default, sehingga memudahkan proses integrasi tanpa perlu banyak penyesuaian. Selanjutnya di sini ada baud rate. Di sini baud rate adalah kecepatan pengiriman data dalam satuan bit per detik. Misalnya 9.600 bps, berarti 9.600 bit dikirim setiap detik. Kedua perangkat yang berkomunikasi harus memiliki baud rate yang sama agar dapat diterima dengan benar. Jika tidak sinkron, maka data akan terbaca salah. Semakin tinggi baud rate, maka data dikirim lebih cepat, tetapi kemungkinan error juga meningkat, terutama jika kualitas sinyalnya kurang baik. Lalu di sini ada polling versus interrupt versus DMA. Dalam pembacaan data UART, terdapat 3 metode utama. Polling di sini adalah metode di mana CPU terus-menerus mengecek apakah data sudah tersedia. Lalu metode ini sederhana namun tidak efisien karena CPU tidak bisa melakukan tugas lain. Lalu di sini ada interrupt, memungkinkan CPU hanya aktif ketika data masuk sehingga lebih efisien. Sedangkan DMA memungkinkan data langsung ditransfer ke memori tanpa keterlibatan CPU secara aktif, sehingga sangat efisien untuk data dalam jumlah besar atau kontinu, meskipun konfigurasi lebih kompleks. Dalam penggunaannya, polling biasanya dipakai untuk sistem sederhana atau data yang jarang masuk. Interrupt lebih umum digunakan karena seimbang antara efisiensi dan kemudahan implementasi. Sementara untuk DMA biasanya digunakan pada sistem yang membutuhkan transfer data cepat dan terus-menerus, seperti komunikasi berkecepatan tinggi atau pengolahan data secara real-time. Lalu di sini ada UART ESP32 versus STM32. ESP32 memiliki 3 UART dan keunggulan utamanya adalah fleksibilitas pin yang dapat dipetakan ulang sesuai kebutuhan. Seperti gambar di sini, hal ini memudahkan dalam desain hardware yang kompleks. Sebaliknya, STM32 juga memiliki USART namun menggunakan sistem alternate function dengan pin yang sudah ditentukan. Di sini pin-pinnya sudah ditentukan. Hal ini membuat STM32 lebih terstruktur dan stabil, tetapi kurang fleksibel dibandingkan ESP32. Dalam penggunaannya, ESP32 lebih cocok untuk proyek yang membutuhkan fleksibilitas tinggi dalam pengaturan pin, seperti IoT atau prototyping. Sementara STM32 lebih sering digunakan pada sistem yang membutuhkan kontrol hardware yang lebih presisi dan konsisten, seperti aplikasi industri atau embedded system yang lebih kompleks. Selanjutnya ada ring buffer. Ring buffer adalah struktur penyimpanan data berbentuk melingkar yang memungkinkan data masuk secara terus-menerus tanpa langsung menimpa data lama secara sembarangan. Ketika buffer di sini penuh, sistem akan mengatur pergeseran data sesuai mekanisme tertentu. Dalam UART, ring buffer sangat penting terutama saat menggunakan interrupt atau DMA, karena data bisa datang kapan saja dan harus disimpan sementara sebelum diproses.
Dengan adanya ring buffer, sistem tidak perlu langsung memproses data saat itu juga, sehingga dapat menghindari kehilangan data jika CPU sedang sibuk. Konsep ini sangat membantu dalam menjaga aliran data tetap stabil, terutama pada komunikasi serial yang berlangsung secara terus-menerus. Lalu di sini ada framing data. Framing adalah metode untuk menentukan batas awal dan akhir dari suatu paket data. Biasanya data dikemas dalam struktur seperti header, payload, dan footer. Dengan adanya framing, sistem dapat mengenali dan memisahkan data dengan benar, terutama jika data dikirim secara terus-menerus dalam aliran atau stream. Tanpa framing, data yang diterima akan terlihat seperti rangkaian bit yang tidak terpisah, sehingga sangat sulit untuk diproses. Oleh karena itu, framing sangat penting agar setiap paket data dapat diidentifikasi dengan jelas dan diproses sesuai kebutuhan sistem. Contoh gambarnya yaitu seperti ini. Ini yang tanpa framing, datanya itu tidak terpisah. Jadi dia acak seperti ini, sedangkan dengan framing, datanya menjadi terstruktur seperti ini. Selanjutnya ada CRC. CRC adalah metode deteksi error yang lebih kuat dibandingkan Verity. Sebelum data dikirim, sistem akan menghitung nilai CRC berdasarkan isi data. Lalu nilai tersebut dikirim bersama data. Di sisi penerima, CRC dihitung ulang dan dibandingkan. Jika hasilnya berbeda, berarti terjadi kesalahan selama transmisi. Lalu ada timeout parsing. Timeout parsing di sini digunakan ketika data yang diterima tidak lengkap atau terputus. Sistem akan menunggu dalam waktu tertentu. Dan jika data tidak selesai diterima, maka proses parsing akan dihentikan. Hal ini penting untuk mencegah sistem membaca data yang salah atau mengalami error akibat data yang tidak lengkap. Nah, mungkin untuk penjelasan dari materinya sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada saat saya melakukan praktikum, yaitu pada percobaan ISP32 dan STM32. Nah, ini adalah percobaan pertama, yaitu di sini menggunakan ISP32, dan ini adalah program yang dibuat. Nah, di sini dan ini adalah rangkaian yang sudah dibuat. Pada rangkaian ini menggunakan 2 LED dan 2 push button. Lalu di sini kita akan mencoba untuk merannya. Nah, pada saat di-run nanti akan muncul tampilan GUI seperti ini. Nah, ketika tombol 1 ditekan, maka LED 1 dia akan menyala. Nah, maka di tampilan GUI juga dia akan menyala, seperti ini. Ini kita menekan tombol 1. Nah, push button ditekan, maka di tampilan GUI dia juga akan mengidentifikasi bahwa push button itu ditekan. Lalu ini untuk tombol push button yang kedua. Nah, di sini ketika push button 1 ditekan, maka pada GUI-nya itu dia akan menampilkan indikator bahwa push button hardware-nya itu ditekan. Lalu ini untuk push button yang kedua. Nah, maka seperti ini. Dan ketika hardware-nya ditekan itu pada push button-nya, nanti LED-nya pun akan menyala. Pada percobaan ini kebetulan kelompok saya salah untuk memasukkan programnya, maka di sini pada tampilan GUI-nya LED-nya tidak menyala, sedangkan hardware-nya menyala. Nah, lalu di sini selanjutnya adalah untuk percobaan kedua, yaitu menggunakan STM32, dan ini adalah untuk program yang sudah dibuat untuk percobaan kedua. Nah, di sini adalah untuk rangkaiannya yang sudah dibuat. Nah, di sini ketika pada GUI ini kita on-kan, maka di hardware-nya nanti LED-nya akan menyala. Itu untuk LED 1. Di sini kita coba untuk yang LED 2 di-on-kan, maka pada hardware-nya atau eksternalnya LED-nya akan menyala. Ketika di-off-kan, maka akan off juga. Jadi di sini tampilannya adalah kita mengontrolnya dari GUI, dan nanti pada hardware-nya itu akan menyala. Di sini ketika push button pada hardware di-on-kan, maka pada GUI-nya ini akan tampil indikator bahwa push button tersebut ditekan. Nah, seperti itu. Nah, di sini tuh ketika hardware atau push button kita tekan, maka pada GUI-nya akan muncul tampilan bahwa tampilan indikator bahwa
push button itu sedang ditekan. Seperti itu. Oke, ini untuk percobaan ketiga yaitu sudah sesuai. Di sini program yang dibuka dengan STM32 lalu dihubungkan dengan Arduino AT32 dan dijalankan pada komputer yang sudah terinstall programnya. Lalu di sini, nah ini untuk programnya. Lalu di sini terdapat indikator LED, yaitu LED 1 sampai dengan LED 4, dan nanti urutannya itu dari kanan. Nah, selanjutnya di sini kita compile terlebih dahulu untuk programnya. Jika di sini nanti berkedip, maka itu compile-nya sudah berhasil atau sudah sukses. Nah, setelah itu kita akan jalankan untuk GUI-nya. Nah, ini untuk tampilan GUI-nya. Di sini kita konekkan langsung saja. Dan di sini menggunakan COM9 yaitu sesuai dengan COM yang ada pada laptopnya. Nah, jika sudah terhubung, maka kita di sini akan coba untuk mengaktifkan LED 1. Nah, LED 1 di sini menyala. Di sini untuk menyalakan LED-nya itu menggunakan tampilan dari GUI-nya seperti ini. Jadi pada tampilan GUI-nya kita klik on off, maka pada hardware atau eksternal LED-nya dia akan menyala. Ini untuk LED 3, lalu LED 4. Nah, di sini maka pada indikator GW-nya dia akan menyala semua. Di sini kita matikan semua. Nah, seperti ini. Lalu, jika kita menekan tombol push button, maka pada tampilan GW-nya itu akan ada indikator menyala. Seperti itu. Nah, mungkin sekian untuk percobaan ketiga ini. Terima kasih. Oke, tadi saya sudah menjelaskan untuk pada saat melakukan praktikum atau percobaan 1 sampai 3. Di sini saya akan tutup dengan kesimpulan. UART di sini adalah metode komunikasi serial yang sederhana dan banyak digunakan dalam sistem embedded. Namun, agar komunikasi berjalan dengan baik, diperlukan konfigurasi yang tepat seperti baud rate dan format data. Selain itu, penggunaan metode pembacaan yang efisien serta mekanisme serta buffer framing, dan error checking-nya sangat penting untuk menjaga keandalan sistem. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, sistem dapat mengirim dan menerima data dengan lebih stabil, minim error, dan sesuai kebutuhan aplikasi. Hal ini menjadikan UART tetap relevan dan banyak digunakan dalam berbagai perangkat elektronik hingga saat ini. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.